Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana operasi hitung bilangan bulat. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Jadi tidak ada operasi perkalian pada kali ini, hanya 3 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang penjumlahan. Jadi yang akan kita pelajari seperti tadi, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, perlu kita perhatikan bahwa di garis bilangan tersebut ada 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat negatif dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5, serta seterusnya. Dan di tengah-tengah di antara kedua bilangan tersebut, di antara kedua bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, itu ada bilangan 0. Jadi operasi hitung bilangan bulat dapat didasarkan seperti pada garis bilangan yang ada pada gambar di atas. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan 0 dan positif serta negatif. Nah, positif itu arahnya ke kanan, negatif itu arahnya ke kiri. Pada presentasi ini garis bilangan seperti yang digambarkan itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Tapi untuk penjumlahan, nah saya akan menggunakan 2 simbol, ada simbol positif berwarna hijau dan simbol negatif berwarna merah. Di mana ketika positif dan negatif ini bertemu, maka dia akan menjadi netral. Seperti gambar di depan layar kalian. Sekarang ini kita anggap ini netral atau 0. Netral itu ketika positifnya 1, negatifnya 1, itu dianggap 0. Kita masuk yang pertama, contoh penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Anak-anak bisa dilihat di situ. 2 ditambah 3. Ketika kalian memiliki 2 bilangan bulat positif, kemudian ditambah dengan 3 bilangan bulat positif, maka ada berapa jumlah bilangan bulat positif kita? Ya, benar. Bilangan bulat positif kita akan menjadi 5. Sementara di bagian bawah, ketika kita menjumlahkan bilangan negatif dan bilangan negatif, ini juga akan menghasilkan cara yang sama. Cuma bedanya kalau tadi positif berwarna hijau, maka yang ini negatif berwarna merah. Ketika kalian memiliki 2 bola berwarna merah negatif, kemudian kalian tambahkan lagi 3 negatif, itu artinya sekarang kalian memiliki 5 bola negatif. Selanjutnya, bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Nah, ketika kalian memiliki contoh pada soal ya, kalian memiliki 2 buah bilangan positif, kemudian kalian tambahkan dengan 3 bilangan negatif, seperti contoh yang di atas, maka kita akan mendapatkan 2 pasang yang netral. 2 pasang yang netral ini anak-anak, kita anggap 0, kita cukup menghitung bola yang tidak memiliki pasangan. Maka jelas untuk bagian atas 2 ditambah negatif 3 itu yang tidak memiliki pasangan adalah negatif 1. Sementara di bagian bawah penjumlahan bilangan negatif dan positif itu negatif 2 ditambah 3. Ya, ada negatifnya 2, kemudian positifnya 3. Ketika kalian menjumlahkan ini, 2 pasangan kembali netral dan hasil akhirnya adalah positif 1. Nah, apa yang bisa kita simpulkan ketika negatif dan positif terjadi penjumlahan? Artinya kita cukup melihat lebih besar bilangan yang mana? Apakah lebih banyak bola positif atau lebih banyak bola negatif? Ketika lebih banyak bola negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ketika lebih banyak bola positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Mengurangi suatu bilangan itu sama dengan menjumlahkan bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangnya. Jadi kita simpulkan kalau kalian ketemu bilangan bulat dikurangi, kalian tambahkan saja, tapi sebaliknya. Misal yang kalian kurangi positif, maka kalian tambahkan negatif. Begitupun sebaliknya, kalau kalian mengurangi negatif, maka tambahkan yang positif. Akan lebih jelas ketika kita lihat di contoh, ketika kalian mengurangi bilangan positif dan positif. Kalian disuruh mengurangi 5 dikurang 7. Nah, kita
diminta untuk mengurangi 5 bola positif dengan 7 bola positif. Nah, untuk mengurangi 7 bilangan positif ini kita lakukan sebaliknya, yaitu tambahkan saja 7 bilangan negatif. Saya ulangi, ketika menambahkan 7 bilangan negatif ini karena kalian disuruh mengurangi 7 bola hijau. Sementara kita tidak punya 7 bola hijau. Nah, caranya kita tambahkan saja 7 bola merah. Sehingga jelas bahwa di atas hasilnya adalah negatif 2 yang tidak memiliki pasangan. Sementara yang di bawah pengurangan negatif dengan negatif, negatif 5 dikurang negatif 7 sama seperti yang di atas, negatif 5 kita tambahkan dengan 7 positif. Hasilnya adalah positif 2. Pengurangan bilangan positif dan negatif. Nah, 1 dikurang negatif 3. Kalian disuruh kurangi dengan 3 yang merah, tapi karena pengurangan itu adalah tambahkan sebaliknya, berarti kita tambahkan 3 positif. Jadi 1 dikurang negatif 3 itu sama dengan 1 ditambah 3, atau hasilnya adalah 4 yang positif. Sementara negatif 1 dikurang 3 itu sama dengan kalian disuruh menambahkan 3 bilangan negatif, sehingga negatif 1 tambah negatif 3 berdasarkan penjumlahan tadi adalah negatif 4. Baik, itu cara yang pengurangan dan penjumlahan. Selanjutnya yang pembagian. Pembagian bilangan bulat. Anak-anak, seperti yang kalian sudah kerjakan tadi, membagi suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat lain itu tidak selalu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Artinya, tidak selalu ketika dua bilangan bulat itu dibagi akan habis. Ada kalanya dia memiliki sisa. Nah, contohnya 13 dibagi 5. Di situ saya sudah menyimpan 13 buah rambutan dibagi ke 5. Masing-masing itu 5. 5 kemudian 5 ternyata masih ada lebihnya 3. Nah, artinya di sini kalian lihat berapa banyak baris yang penuh dengan 5 rambutan? Ada 2 baris ya. Ada 2 baris ini disebut dengan hasil bagi, sementara yang 3 yang tidak bisa dibagi dengan 5 ini disebut dengan sisa. Jadi hasil baginya 2, sisanya 3. Selanjutnya contoh 7 dibagi 3. Bisa kalian lihat ada 7 mangga, kemudian saya bagi ke dalam kotak 3, ternyata menghasilkan hasil baginya 2, yang kotak penuh mangga 3 buah ini ada 2 baris, kemudian tersisa 1 mangga yang tidak bisa dibagi dengan 3. Oke, demikian. Semoga kalian bisa memahami materi dasar dari prasyarat dari materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.